Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Halo para penikmat kopi hitam, sehat semua kan? Kayaknya ada yang beda ya sama kalimat pembukanya. Berasa kan? Berasa ya? Oke. Pertama-tama saya mau ngucapin selamat tahun baru. Mudah-mudahan kita semua diberikan kehidupan yang lebih baik di tahun ini. Bagi yang belum punya pasangan, mudah-mudahan di tahun ini bisa dipertemukan dengan orang yang bisa memberikan nasihat bagaimana caranya bertahan hidup sendirian. Bagi yang masih nganggur, semoga tahun ini kalian dipertemukan dengan para tim ses partai yang dananya melimpah. Makanya dari sekarang bekali diri kalian dengan keahlian tali temali dan public speaking. Ini berguna untuk kerjaan masang-masang spanduk dan bagi-bagi kaos. Yang kedua, di awal tahun ini podcast Kopi Hitam menyingkat nama channel menjadi Kopi Hitam saja. Alasannya? Nggak ada. Pengen aja. Untuk mengawali tahun ini, malam ini saya akan membacakan cerita kisah nyata dari mojok.co yang berjudul Asrama di Atas Pemakaman, bagian pertama. Ditulis oleh Setiawan. Jakarta periode 80-an. Seperti kota yang baru menggeliat dari tidur panjangnya. Pembangunan infrastruktur yang dimulai di era Orde Baru mulai menunjukkan hasilnya. Dan di salah satu sudut kotanya, atas nama pembangunan dan keindahan kota, sebuah lahan pemakaman tua digusur. Ini adalah cerita kakakku, seorang perempuan tangguh yang bernama Asti. Setelah menyelesaikan sekolah kejuruan di Purwokerto, dia merantau ke Jakarta, kota yang menjanjikan sejuta impian indah bagi para pendatang. Apalagi Jakarta waktu itu belum sekejam Jakarta hari ini. Di Jakarta, Mbak Asti tinggal di rumah Om Unggul di Bilangan Cilandak. Beliau adalah adik bapakku. Meminjam istilah orang Jawa, kakakku ini ngenger di rumah pamannya. Suatu kondisi yang tidak mengenakan sebenarnya, tapi lazim dilakukan oleh kebanyakan orang pada saat itu. Beberapa minggu tinggal di rumah Om Unggul, akhirnya Mbak Asti mendapatkan pekerjaan yang masih dilakoninya hingga hari ini. Sebuah konsistensi dan kesetiaan pada profesi yang sekarang semakin jarang kita temui. Sebenarnya lokasi tempatnya bekerja tidak terlalu jauh karena sama-sama di Jakarta Selatan. Namun karena pekerjaan yang menuntutnya siap selama 24 jam, Mbak Asti pindah dari rumah Om Unggul. Kebetulan tempatnya bekerja menyediakan asrama bagi para karyawannya. Asrama megah yang dibangun di atas lahan pemakaman tua. Yang jadi masalah adalah bangunan kantor dan asrama tempat dia tinggal dibangun di atas lahan pemakaman tua. Bangunannya terlihat masih baru dan terawat dengan baik, walaupun sudah 10 tahun berdiri. Asrama tempat Mbak Asti tinggal lokasinya masih satu area dengan tempatnya bekerja. Hampir semua penghuninya tidak tahu sejarah berdirinya bangunan itu karena kebanyakan pegawainya berasal dari luar Jakarta. Yang mereka tahu memang ada lahan pemakaman, jaraknya sekitar 25 meter di belakang asrama, hanya dibatasi oleh sungai dan dinding setinggi 3 meter. Di dekat dinding itu berdiri kokoh pohon beringin. Jika melihat bentuknya, beringin itu sudah berusia cukup tua. Pohon itu masih berada dalam kawasan asrama. Mungkin karena posisinya yang berada di sudut sehingga pohon itu tidak ditebang karena dianggap tidak mengganggu. Tempat Mbak Asti bekerja ini semacam asrama pelatihan milik salah satu kementerian. Asrama itu memiliki area yang luas dan terdiri dari beberapa bangunan bertingkat. Tiap bangunannya memiliki puluhan kamar yang dipakai untuk para peserta yang mengikuti pelatihan. Mbak Asti bekerja di dapur sesuai keahliannya memasak. Lokasi asrama karyawan berhadapan dengan letak dapur. Hanya dipisahkan oleh jalan selebar 3 meter. Jika sedang banyak pelatihan, pekerjaan di dapur
praktis tidak pernah berhenti karena harus menyediakan makan buat para peserta. Kesibukan di dapur sudah terlihat sejak dini hari. Kewajiban untuk menyiapkan sarapan pagi untuk 300 peserta pelatihan memaksa seluruh karyawan bagian dapur bangun lebih awal. Jam dinding masih menunjukkan pukul 2 dini hari ketika dengan tergopoh-gopoh Pak Rusdi, satpam kantor yang bergiliran jaga malam itu, masuk ke dapur yang cukup besar itu. "Mbak, tolong. Sepertinya ada orang terjatuh dari lantai atas dekat gedung A," kata Pak Rusdi panik. "Hah? Pak Rusdi lihat sendiri? Dia jatuh?" tanya Mbak Asti yang dapat jadwal piket dapur pagi itu. "Saya hanya dengar suaranya keras sekali, Mbak. Saat saya kembali ke pos untuk ambil senter, dia sudah di bawah, telentang," lanjut Pak Rusdi lagi. Mbak Asti segera memerintahkan 2 orang anak buahnya yang laki-laki untuk membantu Pak Rusdi menolong korban yang terjatuh. Gedung A memiliki 8 lantai. Letaknya di dekat pintu masuk kawasan itu. Posisinya agak jauh dari dapur, sekitar 200 meter. Saat ketiga orang tadi sampai di lokasi, ternyata mereka tidak menemui apa-apa di sana. Tak urung, hal itu menimbulkan perdebatan dengan karyawan dapur. Pak Rusdi heran, dia melihat orang terjatuh dan bersimbah darah beberapa saat sebelumnya. Menurutnya, dengan kondisi seperti itu, mustahil dia bisa berjalan dan masuk lagi ke kamarnya. Pak Rusdi menyorotkan senter ke tempat orang jatuh tadi. Bahkan sisa ceceran darah tidak dilihatnya. Karena dianggap mengada-ada, kedua anak buah Mbak Asti itu akhirnya kembali lagi ke dapur. Demikian juga Pak Rusdi. Dia kembali ke pos jaga dengan menyimpan banyak pertanyaan. Mbak Asti sendiri tidak heran dengan peristiwa itu. Sejak kedatangannya ke asrama yang berdiri di atas bekas lahan pemakaman, alam bawah sadarnya sepertinya merasakan ada sesuatu yang berbeda dari tempatnya bekerja. Mbak Asti memang sensitif terhadap sesuatu yang orang lain tidak bisa merasakan. Bahkan lebih sensitif ketimbang aku yang sering merasakan hal ganjil ketika naik gunung. Pak Rusdi baru beberapa bulan bekerja di asrama itu, menggantikan satpam lama yang meninggal karena kecelakaan. Setiap hari, biasanya ada 2 orang berjaga dengan waktu bergantian. 1 minggu terakhir ini, Pak Rusdi mendapat giliran jaga malam hari. Malam berikutnya, kejadian serupa terulang lagi. Pak Rusdi melihat seorang perempuan tengah berjalan-jalan di lantai 8 balkon gedung A. Rambutnya tergerai dan dia mengenakan kimono merah. Pak Rusdi bertanya-tanya, kenapa ada perempuan di sana? Karena gedung A seharusnya diperuntukkan bagi tamu pria. Pak Rusdi menyorotkan senternya ke arah balkon. Dilihatnya perempuan itu sedang berdiri mematung. Tubuhnya menghadap ke selatan. Di sana terletak lahan pemakaman, di belakang asrama karyawan. Penasaran dengan keberadaan perempuan itu, Pak Rusdi bergegas menuju gedung A. Dia membuka pintu lobi dan langsung menuju lift. Suasana sunyi sekali karena waktu sudah lewat tengah malam. Hanya ada suara binatang malam saja yang terdengar di sekeliling komplek itu. Lift berhenti di lantai 6. Pak Rusdi mengira ada yang akan naik. Namun setelah ditengoknya, tak ada seorang pun di sana. Di lantai 6, Pak Rusdi sempat meneliti keadaan. Selasarnya pun sepi. Semua pintu kamar tertutup. Siapa yang menghentikan lift? Dia kembali ke lift dan memencet angka 8. Lift berjalan pelan. Sampai di lantai 7, lift berhenti lagi. Pintunya terbuka. Lagi-lagi tak ada orang di sana. Pak Rusdi bahkan sempat kembali berkeliling di lantai 7 ini. Saat pandangannya mengarah ke selatan, tampak ada cahaya Petromax di area dekat pohon beringin itu berdiri. Siapa yang sedang menggali kuburan di lahan pemakaman itu? Sesaat kemudian, Pak Rusdi sampai di lantai 8.
disorotkannya senter ke sepanjang balkon. Dia tak menemukan perempuan yang tadi berdiri di ujung balkon. Apa sudah masuk ke dalam kamar? Tapi aturan di sini sangat ketat. Jangankan bertemu dengan perempuan di kamar, bertemu keluarga saja harus turun ke lobi. Dari lantai 8 gedung A, Pak Rusdi menyapukan pandangannya ke seluruh komplek asrama itu. Dia sorotkan senter ke beberapa sudut yang gelap. Saat menyorotkan senternya ke gedung C, dia terkejut karena menemui perempuan itu sudah berada di sana. Gedung C letaknya berseberangan dengan gedung A, dipisahkan oleh jalan dan halaman yang biasa dipakai oleh peserta untuk berolahraga. Yang aneh, gedung C itu sedang kosong karena seluruh peserta pelatihan ada di gedung A. Sementara itu, peserta pelatihan yang perempuan berada di gedung B. Niat Pak Rusdi untuk berteriak memanggil perempuan itu diurungkannya. Dia sadar, di dalam kamar para peserta pelatihan sedang beristirahat. Bergegas, dia turun lagi. Kali ini lift langsung menuju lantai 1. Sekeluarnya dari gedung A, Pak Rusdi menyorotkan senternya lagi. Perempuan itu masih di sana. Kali ini dia melambaikan tangannya ke arah Pak Rusdi. "Hei, siapa di situ?" Kali ini dia sudah tidak peduli akan kesunyian asrama. Pak Rusdi merasa sangat khawatir. Saat akan menyorotkan senternya lagi, tiba-tiba senter itu mati. Digoncang-goncangnya senter itu berkali-kali berharap lampunya yang kendor, tapi tetap saja tidak menyala. "Astagfirullahaladzim!" Tiba-tiba Pak Rusdi berteriak. Dalam remang-remang malam, dia melihat perempuan itu terjun dari lantai 8 gedung C. Bahkan suara badannya saat jatuh menghantam tanah pun terdengar berdebum. Pak Rusdi berlari menuju tempat itu. Seperti malam sebelumnya, dia tidak menemukan korban di sana. Instingnya mengarahkan Pak Rusdi ke Petromax yang dia lihat menyala di lahan pemakaman. Entah kenapa, dia merasa harus memeriksanya. Beranjak dari halaman di depan gedung C, Pak Rusdi lalu melangkahkan kakinya menuju ke area pohon beringin. Letaknya tidak terlalu jauh dari dapur yang saat itu sedang menyiapkan kebutuhan untuk peserta pelatihan. "Mas, siapa yang lagi menggali di dekat pohon beringin?" tanya Pak Rusdi ketika dia sampai di dapur. "Gimana, Pak? Nggak ada kok orang di sana," jawab salah seorang pegawai dapur. "Ada. Tadi saya lihat ada orang bawa petromak, kayak lagi gali kubur," sahut Pak Rusdi. Pak Rusdi disertai beberapa orang dapur menuju ke tempat pohon beringin itu. Tak ada kegiatan di sana termasuk orang yang sedang menggali. Tapi mereka mencium aroma wangi kayu cendana. Dan saat Pak Rusdi menyorotkan senter, dari balik pohon itu keluar sesosok perempuan sedang menggendong orok. Wajahnya rusak. Tatapan matanya lekat menatap ke arah mereka berdiri. "Astagfirullahaladzim!" Serentak mereka istighfar. Dengan setengah berlari, mereka beranjak dari tempat itu sambil terus beristighfar. Sabtu keesokan harinya, hari itu adalah hari terakhir pelatihan bagi para peserta manajemen training. Seluruh tas peserta sudah terkumpul di lobi. Sementara para peserta menuju ruang makan untuk sarapan. Setelah itu, mereka akan berkumpul sejenak di ruang pertemuan untuk mendengarkan pidato penutupan acara. "Loh, Pak Hendro gak kelihatan? Jangan-jangan ketiduran," kata salah seorang peserta. Pak Hendro adalah salah satu peserta manajemen training sebuah perusahaan BUMN yang berasal dari Cirebon. Selama pelatihan, dia menempati kamar di sudut lantai 6 gedung A. Tapi pagi itu, tidak seorang pun dari peserta yang mengetahui keberadaannya. Ketika pintu kamarnya diketuk juga tak kunjung mendapatkan jawaban dan pintu kamar dalam keadaan terkunci. Hampir 1 hari itu, seluruh peserta mencari keberadaan Pak Hendro. Tapi tidak juga ditemukan. Begitu juga saat ditelepon ke kantor dan rumahnya, tak ada yang tahu kemana perginya. Saat kamarnya dibuka dengan kunci cadangan,
Pak Hendro tak ada di sana. Anehnya, semua barang milik Pak Hendro masih ada dan kendaraan dinasnya masih terparkir di jalan depan gedung A. Hari semakin siang ketika satu demi satu peserta mulai meninggalkan asrama. Perusahaan tempatnya bekerja serta pihak asrama sudah melaporkan hilangnya Pak Hendro kepada kepolisian. Tidak lama setelah mendapat laporan, kepolisian langsung datang ke asrama. Seluruh karyawan asrama diinterogasi terkait peristiwa itu. Polisi mendapatkan informasi ciri-ciri Pak Hendro dari salah satu peserta pelatihan. Dari apa yang disampaikannya, profil Pak Hendro mirip dengan orang yang jatuh dari balkon beberapa malam sebelumnya. Itu diketahui setelah dikonfirmasi dengan keterangan dari Pak Rusdi yang malam itu bertugas jaga. Lalu, apa hilangnya Pak Hendro berkaitan dengan kemunculan perempuan di balkon malam itu? Siapa perempuan berwajah rusak yang menggendong orok? Bersambung. Yah, kentang. Bikin penasaran aja. Kalian penasaran juga kan? Tunggu ya, gak lama-lama kok lanjutannya. Buat teman-teman yang setia nyimak, makasih banyak. Buat yang rajin komen, makasih banget. Dan buat yang tetap dengerin tapi gak subscribe, makasih loh udah mampir. Ya udah, malam ini dicukupkan sampai sini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya Sari, sampai jumpa di cerita selanjutnya.